Maka ketika Kang Deddy Mulyadi itu telepon saya, "Bah, saya mau anak-anak tak bawa ke barak militer." Saya tanya, "Itu barak militer maksud kamu apa? Militerisme, militarisasi, atau wajib militer?" "Bukan, Bah. Anak-anak kita didik di dalam barak militer. Satu, supaya disiplin. Dua, tumbuh rasa kebangsaan, nasionalismenya, dan lain sebagainya. Di Rindam, Bandung sana." Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin pas penutupan saya datang. Anak-anak ketika belum masuk barak itu nyuwun sewu, kalau tawuran awakmu lak ngerti toh, selurute dawa-dawa itu, pedangnya dawa-dawa semacam-macam. Malah tak pikir ning Yogya bocah-bocah sing gawene klithih-klithih kuwi digawe ngono ya apik asine. Gitu. Saya itu pernah ketemu anak kelitih itu di kejaksaan tinggi itu pas zaman Kajatine Pak Deponco itu. Saya tanya pelaku kelitih itu, "Kamu itu kok sampai mbacok uang ning dalan tuh kamu kriminal mergo ngalap motore atau ngalap dompet itu atau apa?" "Enggak. Kita itu kalau bisa mbacok orang di jalan, strata saya di kalangan teman-teman tuh naik. Aku wis tau mbacok uang, jajal. Jadi sebenar-benar hak kenakalan, bukan karena pengen merampok atau pengen menguasai barang. Jadi dia kalau berani mbacok orang, kuwi dianggap bocah kendel. Tak bosok to kuwi." Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkumpul di hari ulang tahun MKJ. Semoga apapun kegiatannya ada kebaikannya, ada nilai keberkahannya, ada rasa cintanya, ada kasih sayangnya, sehingga mendatangkan semua kebaikan untuk kita. Amin. Kawan-kawan sekalian, begini, saya itu orang yang bersikap minimal ketika terkait dengan persoalan kebaikan. Minimal sih gelem ngelakoni perkara sing apik. Karena saya punya prinsip begini. Cukup bodimu yang bermaksiat tapi hatimu jangan. Sahabat Nabi itu ada yang suka mendem. Lah sahabat Nabi loh itu. Ono sing seneng mendem. Lah mong kancane Miftah mendeme lumrah. Apa meneh kancane Pendi. Wis. Sahabat Nabi saja itu ada yang suka mendem. Namanya Nuaiman. Nuaiman ki bocah nganyel ke, tapi sangat dicintai oleh Nabi. Lucunya apa? Nuaiman ini kalau mabuk itu nggak mau jauh dari Nabi. Mabuknya itu dekat dengan Nabi. Tujuannya apa? Supaya setelah dia mabuk langsung dihukum oleh Nabi. Nah, ya. Jadi orang kok delik-delik. Justru dia dekat dengan Nabi supaya setelah mabuk dia langsung dihukum oleh Nabi. Singkat cerita, ini sahabat-sahabat yang lain ini marah sama Nuaiman. Iki bocah kok kurang ajar men. Cedak karo Kanjeng Nabi kok gaweane mendem. Sehingga semuanya melaknat. Oh, dasar Nuaiman ini bajingan nih, kira-kira begitulah. Kalau bahasanya anak MKJ. Apa nih sing luwih kasar sangka bajingan apa? Apa? Oh, kecu ya kira-kira. Lucunya apa? Ketika sahabat-sahabat itu memaki si Nuaiman, Nabi itu masih mbelani Nuaiman. Apa kata Nabi? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan sekali-kali melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman itu walaupun dia senang mabuk, tapi hatinya masih mencintai Allah, hatinya masih mencintai Rasulullah. Jadi pelajaran pertama apa? Aku ra urusan, kowe mau sak durunge aku teko meh ngopo. Tapi jangan pernah sekali-kali hatimu lupa dengan Allah, hatimu lupa dengan Rasulullah. Karena maksiat itu tidak menjadikan Anda kafir. Ora le, wong maksiat itu tidak menyebabkan kita kafir. Ya sing ngrungokke kupingmu ki lho, kancane kon ngrungokke iki lho. Kalau dia kan primus, pria muka salon.
Jadi dari cerita Nuaiman itu yang pengen saya sampaikan apa? Ternyata kemaksiatan itu tidak menjadikan kita menjadi kafir. Yang tidak boleh itu kemudian adalah ketika kemaksiatan dilakukan dengan cara yang sombong. Wes ahli maksiat tur sombong. Itu yang nggak boleh. Maka ada kalimat Ibnu Sufyan As-Tsauri ini. Ini tak sampaikan karena ini tempat bersejarah. Saya dulu di Jogja itu tahun 99 ngerti tempat dugem pertama kali ya JJ dan The Club. Untungnya saat itu keperjakaan saya terjaga. Wah. Oh emang rupamu. Karena saya itu teringat satu hadis, Satu hadis itu begini. Besok itu di hari kiamat akan ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa golongan itu? Seorang laki-laki ketika berduaan dengan seorang perempuan, perempuannya mengatakan, "Mas, ayo kelon." Sing lanang jawab, "Sorry Dek, aku takut dengan Allah." Beuh, lah rupong ini ya ora mungkin. Ora ditawani ngosrok wae kok. Gaspol. Ora tawani golek-golek apa meneh tawani. Karena kemuliaan Nabi Yusuf itu karena mau diperkosa oleh Siti Zulaikha dan dia menghindar. Arti perkosa menghindar loh. Padahal Nabi Yusuf ini gantengnya ra umum. Lah kowe menghindar. Ora diperkosa mapan. Nyoh. Nyoh paen kabeh. Ayo Nduk, lungguh sini Nduk, enggak apa-apa Nduk. Sini enggak apa. Kurang ajar. Ngaji sik, engko tak ombeni gampang ngono nah. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Sak bahagiamu lah cahana. Sapa ngerti si kuncung sok panitia surga to? Ya sapa ngerti ngajak-ngajak ngaji dadi wasilah mlebu surgane kuncung. Insyaallah kuncung mlebu surga. Mangkat bar pengajian. Amin. Jadi bar pengajian modar. Saya dulu masuk tempat ini pertama kali tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000. Oh, tapi waktu itu di JJ-nya ya. JJ-nya. Jogja. Saya itu ketemu Mas Gun pertama kali di Bonansa. Almarhum Gunjek itu Bonansa. Itu kalau beliau lagi biliar itu yang nemenin saya. Kalau taruhan itu saya nyekel buke aku, saya nyekel umbukane aku. Jadi ya cangkemku ya tau mangan duit 303 barang gitu. Kandhane kok, karena aku punya teori. Orang Indonesia itu takut barang haram kalau dalam bentuk makanan. Tapi nggak pernah takut perkara haram dalam bentuk uang. Ku sak ndablok mung lak nguntal babi cek mikir, wah su babi. Nah. Masih mikir begitu. Kalau dikasih makanan tuh sak elek-elek masih takon, iki daging apa gitu. Tapi kalau dikasih uang nggak pernah tanya, ini uang apa? Ora tahu takon. Mbok wong wedok gitu. Biasanya sebulan dikasih belanja suaminya 1 juta. Kok bulan depan dikasih 5 juta? Ora tahu takon, Mas yang 4 juta uang apa? Ora tahu takon. Tapi lah biasanya 1 juta diweni 500, malah takon gitu loh. Iya toh? Lah diweni lebih itu enggak tahu, kudune takon, Mas biasanya 1 juta, kok iki 5 juta, kowe ngecu sangka ngendi? Kan nyatanya ora takon, yes tambah itu. Tapi kalau 1 juta jadi 500 malah takon. Loh, kok mau kelong itu Mas gitu loh. Nesu-nesu. Milo hati-hati. Kok PHK lho. Nah, tak teruskan nih kok ceritanya si Nuaiman nih kok. Jadi ketika para sahabat itu melaknat Nuaiman, dengan santainya Nabi mengatakan, la tal'anuhu, kamu jangan melaknat Nuaiman. Dia memang pendosa, dia memang suka mabuk.
Tapi kamu tahu, hatinya si Nuaiman itu mencintai Allah. Hatinya Nuaiman itu masih mencintai Rasulullah. Masuk gini, nakalmu ki urusanmu, mabukmu ki urusanmu, ndablekmu ki urusanmu. Kewajiban saya cuma satu. Sak nakal-nakalmu, sak ndablek-ndablekmu, jangan pernah hatimu kosong dari Allah. Angel iki ning ngono. Kowe saiki meh mabuk urusanmu lah. Sesuk subuh cek ngintip subuhan. Allah. Lah wudu kleru. Lah jenenge wong mabuk kok wudu kleru. Kon nguyuh ning jedenge malah nguyuh ning wastafel kok. Itu saya nggak ada urusan itu. Yang penting apa? Karena kemaksiatan itu ternyata tidak menghalangi orang itu untuk tetap kenal dengan Allah. Maka begini, orang itu bermaksiat tidak mengakibatkan dia menjadi kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, yang ngaku Islam meninggalkan sholat, menyebabkan dia menjadi kafir. Lah kowe mabuk, kowe ra ndadekke kowe kafir. Kowe zina, orang ndadekke kowe kafir. Tapi kowe ninggalke sholat, itu menjadikan kamu kafir. Itu artinya apa? Kowe meh mabuk, kuwi urusanmu. Kewajibanku aku ngelekke awakmu, aja nganti ninggalke salatmu. Itu kan keren, Bro. Keren. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan begini. Kullul maksiyah an sahwatin yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilandasi karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi diteruske, wa kullu maksiyah an kibrin la yurja ghufrana. Tetapi maksiat yang disebabkan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Nanti akan saya sampaikan apa bedanya maksiat karena syahwat, apa maksiat karena sombong. Kuwi beda lho. Wis maksiat sombong pisan. Sak MKJ ki paling top aku. Dapurmu sak botol mabuk, aku tak untal sak botole hura mabuk umpamane. Kowe cemen. Dolak cangkeme om glundung ngene lho. Apa nganu ya? The Club dadi kafe syariah ya. Jadi sebenarnya malah The Club ini daripada nganggur tinggi event-event ngaji bocah-bocah andalan gantian. Saya kelompok boleh ya Om ya? Oh boleh loh. Saya kelompok MKJ, besok kelompok Andi, sebas ganti-ganti. Besok kelompok LC sopo. Boleh ya Om ya? Oh wi. Neng aja kowe sing ngurusi engko maklar meneh kowe. Lah pendio jangankan kok apa The Club. Kiai tuku kingnya di badi kok. Gayane lak memprovokasi abah iki ya pinter, bah. Mosok mung CB, bah. King no. Raja jalanan ki king, bah. Wah, cangkeme pendi iki jan. Jane sakjane aku tuku king ki ra mergo aku butuh. Mergo mesake rupane iki lah. Kemudian begini. Kullu maksiyah an syahwat yurja'u ghufrana. Maksiat yang disebabkan karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Wa kullu maksiyah an kibrin la yurja'u ghufrana. Tetapi maksiat yang dilandasi karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iblis itu tergelincir dari surga karena apa? Asluha min kibrin. Karena dia sombong. Sombongnya di mana? Kon sujud karo Adam, iblis menolak. Tapi sebaliknya wazallati sayyidina Adam karena asluha an syahwatin. Tetapi tergelincirnya Adam dari surga itu disebabkan karena syahwat. Apa bedanya keluarnya iblis dari surga dengan Adam dari surga? Wih beda lho. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia sombong, nggak mau sujud kepada makhluknya Allah namanya Adam.
Iblis itu terusir gara-gara nggak mau sujud kepada Adam. Lah awake dhewe iki kon sujud karo Tuhane Adam kok ora gelem, berarti awake dhewe iki luwih iblis tinimbang iblis tak kandhani. Apik banget lho bahasane iki. Iblise iblis gitu loh. Ora kuwi, iblis kuadrat tak kandhani gitu loh. Mbahne iblis. Karena iblis itu menolak karena merasa Adam itu hanya hambamu Tuhan. Lah kita itu tidak diperintah untuk nyembah Adam tapi untuk nyembah Allah. Iblis nolak nyembah Adam karena melihat sama-sama makhluk. Lah kalau kita disuruh nyembah yang menciptakan semuanya kok kita menolak, ya nyuwun sewu. Kita lebih sombong dibandingkan iblis. Sementara Adam itu dikeluarkan dari surga penyebabnya apa? Gara-gara syahwat. Syahwatnya apa? Adam itu dibujuk rayu sama istrinya Hawa. Hawa itu dibujuk rayu sama iblis. Mereka berdua di surga itu kan apapun boleh. Arab minak jinggo ya oleh. Oleh. Pokoknya surga itu apa-apa oleh. Yang nggak boleh peraturannya cuma satu. Fala takroba hadis sajaroh. Adam Hawa, kamu apapun yang kamu lakukan di surga boleh. Yang nggak boleh cuma satu. Jangan pernah kamu dekati pohon ini kata Tuhan. Kue ngope oleh. Tapi kalau wait ini jangan kamu dekati. Nah, iblis itu kan bersumpah. Oke, saya kamu laknat wahai Tuhan. Tapi jangan pernah saya ditolak atau izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam sampai kapanpun. Yang dilakukan apa? Iblis itu yang digoda bukan Adam. Siapa? Hawa. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Wong wedok iki kelemane ning kuping tak kandhani. Wong lanang kelemane ning mata. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Maka kamu jangan kaget kok wanita cantik itu kadang-kadang sing lanang elek. Mergo cangkeme sing lanang iki lunyu. Kaya welut kecemplung oli. Ijek dicampur sabun. Lunyu kok enak. Perempuan itu kalau ada laki-laki kata-katanya manis. Wih gampang tertarik karena kelemahan perempuan itu di telinga. Sementara kelemahannya laki-laki itu di mata. Maka begitu Hawa menangis di hadapan Adam, Mas aku pengen mangan buah kui. Dia menangis di hadapan Adam. Adam kemudian terperdaya dengan tangisan Hawa. Makanya kalau Sayyidina Ali mengatakan begini, ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya 100%. Kalau kamu percaya pasti kamu tertipu. Nomor 1. Al-kalbu idanama, tidurnya anjing. Anjing itu tidurnya bohong. Ketoke turu mau godani titik, nyokot, nyatek. Asu. Nomor 2 apa? Wal yahudiyu idza wa'ada. Janjinya orang Yahudi. Itu pasti bohong. Israel berjanji tidak ngebom Palestina, tetap ngebom. Wong cangkem bosok. Gitu loh. Yang ketiga, yang paling bahaya. Nomor 3 apa? Wal mar'atu idza bakat. Nangisnya perempuan. Ojo mau percaya. Wis. Kowe percaya karo nangise wong wedok? Alah, wis entek sakabehane tak kandhani. Wis ora usah mau percaya lah kowe, yakin wis. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu suka percaya dengan mulut buaya? Kenapa perempuan itu suka terperdaya dengan buaya? Karena perempuan itu sadar bahwa lidah buaya itu banyak manfaatnya. Iya. Pokoknya orang wedok iki nangis aja percaya. Kowe ning rom karaoke karo mbak-mbak mulai nangis-nangis. Om, kontrakan kurang dibayar, Om. Tekone oman di garasi kayak, tak kono kayak. Wis mesti ngapusi, yakin gitu. Wong wedok model ngono iki ngapusi. Kowe duwe bojo nangis-nangis, Mas, bodo ora duwe jilbab. Padahal jilbabe sak lemari yo urung dienggo ngono lho. Jadi akhirnya apa? Nabi Adam ini terprovokasi dengan Hawa, ndelok bojone nangis ini. Akhirnya dia tidak hanya sekedar mendekati tapi memetik buahnya kemudian
dimakan berdua, kemudian gara-gara itu mereka berdua diusir dari surga. Yang satu, iblis itu berbuat dosa dengan kesombongannya, sementara Adam dan Hawa itu karena syahwatnya. Cara bahasa lain beginilah, cara lain begini. Kalau ada maling pitik, dicekel polisi, dia maling pitik karena untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Itu kira-kira maksiat karena syahwat atau karena sombong? Syahwat. Syahwatnya muncul, aku anak bojoku kurang mangan tak maling pitik aku. Tapi sebaliknya, kalau ada pejabat sudah digaji oleh rakyat, menikmati fasilitas, kok dia masih korupsi uang rakyat? Itu nyuwun sewu, syahwat apa sombong? Sombong. Makanya saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kalau ono pejabat nguntal hak rakyat jenenge kowe ngomong bajingan cuma ndeliki aku. Oh, ono cah cilik to. Iki ngajine preman kowe teko barang ki ya ngopo? Cangkeme aja dadi preman. Padahal saelek-eleke mbak-mbak ning Sarkem kae itu enggak pernah punya cita-cita anaknya kerja ning Sarkem. Ora ono kok mbak-mbak Sarkem wasiat karo anak Dik, mama udah mau mati. Tolong besok teruskan perjuangan mama ya, Dik. Lah mama emang pekerjaannya apa? Oh mama itu londe teladan deh. Ora ono. Malah micet gitu lah. Anaknya malah jenenge Handoyo. Hasil anak dari Oyo. Nah, maka kemudian begini, Mas. Iya. Yus lah, pokoknya awakmu karo aku podo ahli maksiat lah. Kita menganggap kita itu ahli maksiat jauh lebih bagus daripada kita menganggap diri kita itu ahli ibadah. Ya so-so ya ahli kubur barang kok kamu. Nah, satu ketika saya mau cerita ya. Nabi itu didatangi oleh seseorang yang orang ini ketika matur sama Nabi, dia mengatakan apa? Nabi, dosa saya itu sangat besar wahai Nabi. Saya mau curhat sama Anda, dosa saya itu sangat besar. Kemudian Nabi bertanya, kira-kira dosamu karo lautan gede ndi? Lebih gede dosa saya wahai Nabi. Kalau sama gunung besar mana? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Kalau sama aras gede mana? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Yang terakhir Nabi tanya, kira-kira kalau dengan ampunan Allah dosamu lebih besar mana? Oh, kalau itu saya yakin lebih besar ampunan Allah. Nabi tolong nasihati saya harus bagaimana? Dosa saya ini banyak, saya harus bagaimana? Nabi bersabda, yaudah kamu jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Nabi, jangankan kok perang, kulo krungu mercon mawon kaget Nabi gitu loh. Enggak mungkin saya berani perang Nabi, saya itu wangi jireh gitu loh. Ya kaya awakmu lah, lak wis kelebon botol kayane lak normal. Gitu. Ngece matamu ngece. Berarti kamu nggak berani perang? Ya mana mungkin saya berani perang Nabi, saya nggak berani. Nabi bilang lagi, yaudah kalau kamu nggak bisa perang, kamu puasa. Bocah iki ndagel meneh le. Napa Nabi poso? Aku kula niku mangan roti siji mawon mboten warak kok kon poso. Ramadan mawon mboten wajib mawon kula mboten poso. Berarti kamu puasa nggak kuat? Nggak kuat Nabi. Nabi fleksibel. Yaudah kalau kamu nggak kuat jihad fisabilillah, kamu nggak kuat puasa, ya udah kamu bangun malam sholat tahajud minta maaf sama Allah. Nabi, kula niku subuhan mohon kawanan terus kok kon bangun malam. Mendengar jawaban ahli maksiat ini, apa Nabi marah le? Enggak. Nabi ki malah guyu. Paling mikirin Nabi ngene, kok ono menungso dapurane kaya ngene gitu loh. Iki ketua cah MKJ banget iki kira-kira gitulah. MKJ banget iki. Jangan kan nak buai ketuane, heeh ngomongane.
Ketua-ketua kono lho pen. Lah ketua kene ya insyaallah lah. Luwih parah. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Yaudah kalau kamu nggak kuat jihad fisabilillah, kalau kamu nggak kuat puasa, kalau kamu nggak bisa bangun malam, satu yang saya minta sama kamu. Apa? Perbanyaklah membaca wirid, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Kuwi ringan le ning lisan, berat ning timbangan, disukai oleh yang Maha Rahman. Lah ya sapa sangkemu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Kowe ngokeh-ngokehke maca kuwi. Saben kowe motoran dhewe ke daripada micet karo kanca liyane. Maca kuwi jak subhanallah bihamdi subhanallahil adim. Subhanallah bihamdi. Apa minimal lah iso kowe sedina sewengi maca ping 100. Entek dosamu le. Entek. Maca subhanallah ngenteni slametan iki lho. Suwe-suwe engko kowe sing dislameti tak kandhane. Coba. Agama itu hadir sesederhana itu. Makanya agama itu hadir tujuannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama itu hadir untuk memberikan harapan, bukan untuk nakut-nakuti. Dadilah ana kiai gaweane mung meden-medeni. Aku ki bingung, kuwi ajarannya Nabi sapa? Ajarannya Kanjeng Nabi itu agama, itu membina bukan menghakimi. Dia membina bukan menghukum. Dia merangkul bukan mengejek. Dia itu membina bukan membinasakan. Maka ketika Kang Deddy Mulyadi itu telepon saya, "Bah, saya mau anak-anak tak bawa ke barak militer." Saya tanya, itu barak militer maksud kamu apa? Militerisme, militarisasi, atau wajib militer? Bukan, Bah. Anak-anak kita didik di dalam barak militer. Satu, supaya disiplin. Dua, tumbuh rasa kebangsaan, nasionalismenya, dan lain sebagainya. Di Rindam, Bandung sana. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin pas penutupan saya datang. Anak-anak ketika belum masuk barak itu nyuwun sewu, kalau tawuran awakmu lak ngerti to, selurute dawa-dawa itu, pedangnya dawa-dawa macam-macam. Malah tak pikir ning Yogyakarta bocah-bocah sing gawene klithih-klithih kuwi digawe ngono ya apik asine. Gitu. Saya itu pernah ketemu anak klithih itu di kejaksaan tinggi itu pas zaman Kajatine Pak Deponco itu. Saya tanya pelaku klithih itu, kamu itu kok sampai mbacok uang ning dalan tuh kamu kriminal mergo ngalap motore atau ngalap dompet itu atau apa? Enggak. Kita itu kalau bisa mbacok orang di jalan, strata saya di kalangan teman-teman tuh naik. Aku wis tau mbacok uang, jajal. Jadi sebenar-benar hak kenakalan, bukan karena pengen merampok atau pengen menguasai barang. Jadi dia kalau berani mbacok orang, kuwi dianggap bocah kendel. Tak bosok toh kuwi. Sekedar itu. Ini kan penyakit itu. Ini kan penyakit. Untung rakyat tataran sing dibaca cak MKJ ya, nah remuk ndasmu gue aku ngono. Jadi saya tuh sampai bertanya seperti itu. Lah, artinya apa? Yang pengen saya sampaikan ini. Wong nakal itu tidak untuk dibunuh, tapi untuk dibina. Tak kasih satu riwayat lagi. Engko bar iki kita ngobrol saja. Kowe takon. Engko tak sangoni. Ini mau tambah mendem tak ajar ndasmu. Malah dikira aku umbuan. Malah nggih tuku sengsu nggih tambul matane ngono. Engko begitu tuku sengsu, kula tumbas sengsu nggih tambul. Niki duit berkah saking Gus Miftah. Oh, tak ajar. Jadi ini bocah nuwakal, kuwi mlebu masjid. Jadi zaman Nabi itu aku besok insya Allah tanggal 30 berangkat haji. Tak dongake awakmu mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Cangkemmu kesusu. Ora pernah undake ile. Kawan-kawan siap ya. Kowe lak pengen panjang ngomong gampang le. Dadi wong budek. Jadi enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Suwe-suwe dilimpe. Bacok ning dalan.
Lah, iki bocah iki ndablek. Nabi baru ngumpul di masjid, tahu-tahu dia datang ki nguyuh, kurang ajar tuh. Kenapa saat itu memungkinkan kencing di dalam masjid? Karena masjid itu bukan bangunan, hanya tanah kosong yang digaris. Jadi tanah yang dijadikan tempat untuk sujud itu namanya masjid. Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Makanya tanah kosong digaris, iki masjid. Jadi orang ono temboknya apalagi atapnya. Saat itu orang ono karpet. Jadi sholatnya itu di atas kerikil dan pasir. Makanya kenapa orang dulu batu ireng-ireng. Karena apa? Sujudnya tidak di karpet. Lah cara wong saiki batu ireng-ireng udah angel. Wis keramik bahkan marmer ono karpet sik nganggo sajadah. Kalau dulu zaman Nabi batu ireng. Soalnya ini kerikil, men. Lah saiki nyuwun sewu, kancaku ki batu ireng ora mergo sujud dikeplaki bojone kok gitu loh. Iki malah sarai ireng kabeh iki lho. Pak Dodowi. Udah, Parangkusumo. Oh Markus. Markus itu bayarnya bukan rupiah le, yen. Yen payu yo nguntal. Yen ra payu yo ora nguntal. Akhirnya singkat cerita, gara-gara dia kencing, semua sahabat itu marah sama dia. Oh cah petok ki nguyuh ning jero masjid. Tapi Nabi itu sama sekali nggak marah sama yang ini. Padahal kan nakal ki nguyuh ning jero masjid ya. Aku yakin kok sak mabuk-mabukmu sak ndablek-ndablekmu kowe lak urung tau nguyuh ning jero masjid to. Urung tahu. Ora wani lah, jek mikir lah. Tetep gila ta kowe le? Ora mungkin. Paling lek nguyuhmu sak nggon-nggon. Akhirnya begitu dilaknat sama orang-orang ini, yang kencing ini ndonga nduk, Mas. Apa dongane? Dongane iki apik banget. Tapi gara-gara dia berdoa seperti itu Nabi malah marah. Doa dia itu apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah, ampunilah saya, berikanlah kasih sayangmu kepada saya dan kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasih ya Allah. Kan kurang ajar banget. Jadi dia memonopoli kasih sayangnya Allah, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu hanya dia dan Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena yang lain jahat sama saya ya Allah, gara-gara saya kencing saya dimaki-maki ya Allah. Mendengar doanya Badui ini Nabi marah. Jadi orang ini kencing di dalam masjid Nabi nggak marah, tapi ketika dia berdoa memonopoli kebaikan Nabi marah. Jajan. Kita itu seringkali ketika kita berbuat dosa, kita yakin Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Tapi ketika kawan kita salah, kita meyakini bahwa Allah itu pemberi adab. Sehingga seolah-olah yang berhak mendapatkan ampunan Allah ki mengawai dewi. Kira-kira inilah le. Kira-kira sing berhak mendapatkan rahmati Allah ki lak wong anu ya wong abang yang PDI tok, PKB ra entuk. Sing oleh rahmati Gusti Allah mung Gerindra tok, seolah-olah Golkar ra entuk. Itu namanya memonopoli kebaikan dari Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Lakot tahajjarta wasian. Kalau begini caranya, berarti kamu itu menguasai kasih sayangnya Allah. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu cuma kita. Itu nggak boleh. Karo wong nakal Kanjeng Nabi nggak boleh, nggak marah. Tapi ketika orang itu mengklaim kebenaran sepihak, Nabi itu marah. Itu artinya apa? Kowe ndablek kuwi masih ada harapan untuk diampuni. Tetapi ketika kamu mengatakan kamu yang paling benar, yang lain salah, kamu nggak akan diampuni. Mila aja rumangsa paling benar. Rumangsa elek kuwi luwih sae tinimbang rumangsa apik. Rumangsa ahli maksiat kuwi luwih hebat dibandingkan ahli ibadah.